Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemarin kita di gereja sudah mendengarkan firman Tuhan tentang news, berita sukacita yang diberikan pertama kepada Maria, pada Yusuf, para gembala, orang Majus, Herodes, dan kita semua sebagai orang-orang percaya. Hari ini firman Tuhan akan membahas tentang motivasi pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana ketika Tuhan Yesus melihat bait kudusnya, tubuh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bait kudus, Roh Kudus yang hidup di dalam kita, itulah gereja Tuhan. 1 Korintus 6 katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadi bagaimana kalau Tuhan Yesus masuk dalam pribadi kita masing-masing? Matius 21 ayat 12 sampai 13 katakan begini. "Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah. Ia mengembalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, 'Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun.'" Tuhan Yesus marah, Bapak Ibu, ketika masuk ke dalam bait Allahnya. Bahkan di ayat yang lain, perikop sama, Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, Tuhan Yesus membuat cambuk dan mengusir semua pedagang dari bait suci. Ia membalikan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Sekali-kalinya Tuhan Yesus marah besar kepada pedagang-pedagang itu. Yesus nggak pernah marah, saudara, sama Petrus yang mengkhianati, menyangkal Tuhan Yesus, padahal ia mengkhianati Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah marah kepada orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka selalu punya pertanyaan yang sifatnya mencobai Tuhan Yesus. Yesus tidak marah kepada ahli Taurat sama orang Farisi, kepada Petrus, saudara. Tetapi mengapa Yesus begitu marah kepada pedagang-pedagang ini? Dia membuat cambuknya sendiri, tidak menyuruh Yohanes. Ia ini sudah memainkan fisik, saudara ya. Karena itu ini ada sesuatu yang besar yang terjadi, yang menjadi perhatian Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus begini marah? Ini adalah suatu pertanyaan yang patut kita pertanyakan. Karena dengan yang lain-lain tadi, dia tidak semarah ini. Yang pertama, mentalitas pedagang adalah, apa untung buat saya? Karena tidak ada pedagang yang cari rugi. Nggak ada ya, semua pedagang pasti cari untung. Nah, saudara, rekan-rekan bisnis, rekan-rekan pedagang, kalau ini saudara lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedagang, sebagai rekan bisnis, itu nggak apa-apa, nggak masalah, saudara. Tetapi yang membuat Tuhan Yesus marah, kalau mental seperti ini dibawa masuk ke rumah Tuhan. Di gereja ternyata banyak sekali orang-orang Kristen yang datang ke gereja, mentalnya seperti ini. Untung saya buat apa kalau saya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Untung saya mana? Kalau menguntungkan, saya akan memberi lebih banyak dan saya akan berkomitmen melayani Tuhan. Kalau menguntungkan, saya ingin rajin datang ke gereja. Kalau menguntungkan, saya rajin bayar perpuluhan. Saya rajin ikut komsel dan bergabung dalam doa-doa yang diberitakan di media gereja. Akan tetapi, bagaimana saudara kalau tidak ada untung? Apakah kita tetap mencintai Tuhan? Itu pertanyaannya. Nah, ini bukan sebuah pertanyaan, karena banyak sekali orang Kristen tanpa kita sadari mentalnya seperti memiliki pedagang. Sekali lagi, kalau profesi Anda sebagai pedagang itu nggak masalah ya, itu oke banget. Tetapi membuat Yesus gusar dan marah adalah kalau mentalitas pedagang dibawa masuk ke rumah Tuhan. Dan jika hubungan sudah seperti ini, hubungan untung rugi, Tuhan pasti marah. Saudara, tolong ingat baik-baik. Tuhan menyuruh saudara dan saya adalah mengejar keuntungan rohani, bukan keuntungan jasmani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Percaya saudara, kalau kerohanian kita untung, jasmani kita akan mengikuti. Jangan dibolak-balik ya, cuma mengejar keuntungan jasmani, tetapi akhirnya kita mengalami kerugian rohani. Justru kita harus semakin mencari perkenanannya, tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, saudara, sebagai mental seorang pedagang, seorang penjual, yang kedua punya mental selalu bersaing dengan toko sebelah. Toko gue pasti lebih bagus dari sebelah. Pelayanan saya pasti lebih hebat daripada pelayanan di toko sebelah. Sekali lagi, kalau saudara punya profesi sebagai pedagang atau bisnismen, itu oke. Itu harus selling point ya, harus memiliki kelebihan-kelebihan dari orang lain. Tetapi kalau mental ini dibawa masuk ke dalam gereja, ini yang menjadi masalah. Tetapi saudara, kita sudah melihat bertahun-tahun turun-temurun, banyak daripada kekristenan kalau sudah menjadi pelayan menganggap paling hebat. Kalau hal seperti ini terjadi, maka kita tunggu kehancuran yang akan terjadi. Kita ngerasa saudara, kita paling bagus daripada toko sebelah. Maka tubuh Kristus sampai detik ini nggak bisa akur, nggak pernah bersatu. Kerajaannya berantem terus. Akibat dari semua aliran menjadi merasa paling benar. Kita benar-benar punya kesadaran bahwa setiap anggota punya fungsi masing-masing. Ada gereja yang dipanggil karunia kesembuhan, penginjilan, mentoring, atau pengajaran yang luar biasa. Tetapi semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita sadar semua bahwa gereja hari-hari ini dimanapun berada sedang mengalami penderitaan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi 200 negara kita sedang bersama-sama menghadapi namanya COVID. Lewat COVID-19 ini saya percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh. Dia mengerti, dia memahami, dan dia melihat keadaan. Kisah 3:21 katakan, Kristus harus tinggal di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Saudara percaya bahwa salah satu yang akan dipulihkan sama Tuhan Yesus adalah gerejanya, tubuhnya, bait Allahnya, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, kalau merasa saudara bahwa persaingan roh dagang dalam hidup kita, kerohanian kita, mari kita bertobat. Jika motivasi kita salah, kita mengikut Tuhan Yesus, mari kita bertobat, datang kepada Tuhan Yesus untuk dipulihkan. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.